cukup bulan, menangis atau bernafas, warna ketuban, sama tonus otot. Nah, ketika di diagnosisnya itu, ketika bayinya sudah lahir dan jika bayi cukup bulan, kan kita menilai apakah bayinya menangis atau tidak, atau megap-megap, ya. Lalu menilai apakah tonus otot bayinya ini bergerak aktif atau tidak. Jika salah satu ada yang tidak, berarti sudah dipastikan si bayi ini mengalami aktivitas. Itu penilaian awal. Setelah itu kita langsung lakukan langkah-langkah atau tindakan resusitasi. Pada tahap yang pertama itu adalah Jaga kehangatan. langkah awal. Ya, tahap 1 itu adalah langkah Awal. Langkah awal itu terdiri dari Jaga kehangatan, atur posisi, bisa pelendir, keringkan ada 5 kegiatan. JIK ya. Joika. Si JIK ya. Nah, untuk Joiko. sebentar. Nah, ketika kita sudah mengeringkan bayi, kan nanti kita akan mengatur posisi lagi ya. Jadi setelah mengeringkan di langkah awal ini kita ganti. Jadi yang tadi ini sudah basah kita ganti dengan alas yang kering yang di bawah ya. Oke, selanjutnya tahap kedua itu kan tadi kita lakukan penilaian dulu kan ya. Penilaiannya itu adalah apakah bayi bernafas normal. Kalau dia bernafas normal, maka lakukan perawatan pasca resusitasi ya. Jika bayinya megap-megap, maka kita lakukan ventilasi. Jadi tahap kedua adalah Ventilasi. atau VTP. Ventilasi Tekanan positif. Ya, jadi tahap 1 adalah langkah awal. Lalu yang kedua adalah VTP. tekanan positif ya. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah kita memilih sungkupnya. Sungkup yang kita pilih itu adalah harus sesuai dengan usia bayi ya. Jadi ada yang prematur, ada yang tidak. Jadi ini sebenarnya tadi sungkupnya itu jadi ada ukuran 0, 1 dan 2 sebenarnya. Ya, jadi ada untuk bayi yang prematur, ada untuk bayi yang normal dan ada bayi yang postpartum. Sini nggak ada, biasanya ada tulisan 0, 1 dan 2. Jadi kalau untuk yang normal kita pilih yang nomor 1 harusnya ya. Kalau yang prematur kita pilih yang nomor 0. Nah, jadi sungkupnya seperti ini. Ini ada sungkupnya, ini ada balonnya, dan ini ada tabungnya ya. Oke. Setelah itu sebelum kita ke ventilasi, ini saya jelasin dulu ya sebelum kita ke tindakan. Tadi kan ada langkah untuk mengecek sungkup ya. Jadi kita tempel dulu, lalu kita lakukan penekanan. Kalau ada yang mendorong itu berarti tuh. Jadi kita kayak setelah kita dorong, kita gini ada yang ketarik gitu. Ya, berarti kan ini bagus gitu, berfungsi ya. Oke, setelah itu kita lakukan ventilasi percobaan dulu kan tadi ya, sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Jadi ventilasi percobaan itu adalah ini. Setelah ini kita udah langkah awal, tadi kan posisinya udah ekstensi kan. Ini kita tekan, kita pasang sungkupnya. Jadi harus menutupi mulut dan hidung ya. Posisi tangan kita adalah seperti C. C ini untuk menekan sungkup, yang 3 ini untuk menahan supaya posisi ekstensi ya. Jadi seperti ini. Lalu kita lakukan ventilasi percobaan. Kita lihat dadanya. Jadi ini dadanya nggak boleh ditutup ya. Kita tekan 1, lepas-lepas, 2, lepas-lepas. Dadanya mengembang. Kita rubah-rubah nggak ini posisinya? Jangan, pertahankan. Kita lanjutkan dengan ventilasi lanjutan. Berapa lama? 30 detik. Sebanyak 20 kali. 1, lepas-lepas, 2, lepas-lepas, 3, lepas-lepas, 4, lepas-lepas, 5, lepas-lepas, 6, lepas-lepas, 7, lepas-lepas, 8, lepas-lepas, 9, lepas-lepas, 10, lepas-lepas ya. Itu 10 yang pertama. 1, lepas-lepas, 2, lepas-lepas, 3, lepas-lepas, 4,
4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Nah itu kurang lebih harus 30 detik. Jadi nanti latihan ya di rumah supaya 20 kali gerakan itu adalah 30 detik. Tapi sini apa yang dilakukan? Lakukan Penilaian. Apa yang dinilai? Bernafas sama jantung. Nafasnya dan juga Denyut jantung. ya. Sebenarnya kalau di buku di sini ini kita hanya menghitung pernapasan per menitnya. Jadi dihitung per menit. Jangan 1 menit full hitungnya, 15 detik aja, nanti dikali 4. Ya, jadi dalam 15 detik. Ini karena darurat ya. Tapi kalau kalian lagi meriksa bayi yang normal mah 1 menit full penuh ya. Jadi dinilai jika frekuensi napas bayi lebih dari 40 kali per menit dan tidak ada retraksi dada, berarti kan dia nggak bernapas berat kan? Jadi maka ventilasi tidak dilakukan lagi. Letakkan bayi di dada ibu untuk asuhan skin to skin, kontak kulit ke kulit ya, supaya tidak terjadi hipotermi. Dan dilanjutkan dengan asuhan BBL dengan memantau setiap 15 menit untuk pernapasan dan kehangatannya. Ya. Jangan tinggalkan bayi sendiri dan lakukan asuhan pasca resusitasi. Jadi tadi yang namanya pernapasan ini harus diobservasi terus ya, setiap 15 menit. Nah, kalau tadi setelah ventilasi bayi megap-megap dan atau tidak bernapas, maka lakukan ventilasi lagi atau ventilasi ulang. Ya. Sama prosedurnya selama 30 detik kurang lebih 20 kali. Ya. Kita lakukan lagi untuk VTP ulangnya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas sampai dengan 20. Jika bayi mulai bernapas normal atau tidak megap-megap dan atau menangis, hentikan ventilasi secara tahap. Kemudian lanjutkan asuhan pasca resusitasi. Ya. Nah, jika bayi megap-megap, maka teruskan ventilasi 20 kali selama 30 detik dengan tekanan yang sama. Kemudian lakukan penilaian ulang nafas setiap 30 detik dan ini siapkan rujukan. Ya. Nah, kalau RJP itu dilakukan sebenarnya ketika sampai di fasilitas rujukan itu kita melakukannya seperti tadi. Jadi kombinasi gerakan VTP dengan kompresi dada. Makanya disebut dengan resusitasi jantung dan paru. Ya, jadi ada bidan yang di sini, ada bidan yang di depan. Ya, coba Lin, sini Lin. Jadi gambarannya adalah kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan kesini boleh. Tadi perbandingannya adalah 3:1. 3 kali kan seolah-olah ini kan di bawah puting ya. Ini kan putingnya di bawah sedikit, di antaranya lalu di bawah sedikit. Itu dilakukan penekanan. Menekannya itu hanya dengan jempol, nggak sebadan-badan kita nekan ya. Yang ada nanti apa? Sternumnya patah, ya kan? Tulang iganya patah. Coba dilakukan gini. Jadi ini mengucapkan 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Jadi gini, taruhin 1, 2, 3, berhenti dulu ini 1, baru lanjut lagi. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Dilakukan berapa gimana? Tadi dilakukannya seperti 120 kegiatan. 120 kegiatan karena terdiri dari 90 RJP kompresi 30-nya PTP. Paham sampai sini? Tapi kita nggak berharap bayi mendapatkan perlakuan ini, Iya. ya, karena ini menyakitkan sebenarnya gitu ya. Sampai sini paham? Ya, kita ulang ya. Elin, mohon deh. 2, 3. Enggak, kalau ini sudah Di sini berarti ketika bayi dilahirkan, ini harus asisten ya dalam melakukan persalinan kan. Bayi dilahirkan kita nilai apakah bayi cukup jalan, Satu-satu. ya, kalau salah satunya jawabannya
Tidak. kita langsung melakukan Tindakan resusitasi. Kita Langkah awal. ya. Jadi di sini yang pertama adalah Jaga nafas. Setelah itu Posisi ekstensi. posisinya ekstensi. Jadi ini ada Penyangga. di bawah alas ya, agak tinggi aja penyangganya buatnya. Setelah itu ini sudah pakai APD ya ceritanya ya. Kita lakukan isabel dulu. Ini harusnya tadi alat-alat sudah dibuka.